Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guratan Cerita. Dan untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Iwan S. Kisah yang berjudul Hutan Tua. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tidak lama kemudian suara riuh terdengar dari jalan kampung. Yudi segera menoleh untuk mengetahui apa yang terjadi. Dari kejauhan terlihat warga berbondong-bondong menuju arah hutan. Seseorang berjalan paling depan. Orang tersebut adalah yang tadi lari waktu melihat mereka. Dari bahasa tubuh orang itu, seperti meyakinkan sesuatu kepada warga yang lain, dan menunjuk-nunjuk ke arah Yudi berada. Benar bapak-bapak, yakin tidak salah melihat, dia berada di sana. Ucap orang itu kepada warga lain, yang mungkin warga merasa ragu tentang apa yang diberitahu orang itu. Yudi bisa mendengar percakapan mereka, karena mereka sudah hampir dekat dengan keberadaan Yudi. Setelah warga sampai ke tempat Yudi dan Agus berada, "Itu dia," ucap orang tersebut. Ada warga yang hanya terdiam dengan kebingungan, dan ada beberapa segera beranjak ke arah Agus. Yudi yang berada di samping Agus segera berdiri dan bergeser ke samping. Terlihat warga cuma terfokus kepada Agus. Seolah-olah Yudi yang berdiri tidak jauh dari Agus, tidak mereka pedulikan. Saat warga mulai mengerumuni Agus, Yudi perlahan berjalan untuk melihat apa yang mereka lakukan pada Agus. Yudi begitu terkejut saat salah seorang warga berjalan menabraknya. Namun orang itu menembus tubuh Yudi, seakan orang itu tidak melihat keberadaan Yudi yang tengah berdiri di situ. Sepertinya dia masih hidup. Cepat bantu angkat untuk segera bawa pulang, ucap salah satu yang mengecek kondisi Agus. Warga memangku Agus dan bergegas membawanya untuk menuju kampung. Yudi hanya terpaku dengan derayan air mata di saat warga yang berjalan membawa Agus, namun satu persatu menembus tubuhnya yang berdiri di tengah-tengah para warga yang berjalan. Yudi tidak mengedipkan matanya, memandang Agus yang sedang dipangku warga. Mungkin Yudi hanya melihat Agus untuk yang terakhir kalinya, dan berharap Agus bisa menjalani hidup lebih baik ke depannya, karena masih berkesempatan untuk bisa pulang berkumpul bersama keluarganya. Setelah warga berjalan jauh hingga tidak terlihat lagi, dengan berat hati Yudi berbalik badan dan berjalan menuju ke dalam hutan, dengan hati yang memendam rasa kesedihan tersendiri. Air mata Agus yang terus mengalir mengiringi langkahnya. Tidak ada yang tahu sebesar apa kesedihan yang Yudi rasakan, melainkan alam semesta yang tahu apa yang Yudi rasakan sampai saat ini. "Kamu harus berjanji padaku, Gus. Setelah kamu pulang, berusahalah hidup lebih baik lagi dan belajar lebih banyak menghargai sekecil apapun kebaikan orang lain. Jika kamu merindukanku, datanglah ke bawah tebing, di mana aku telah menandakan susunan batu, agar kamu bisa mengingat persahabatan kita. Dan juga, kalau kamu tidak keberatan, sesekali sempatkan dirimu untuk menghadiahkan beberapa surat pendek di tempat istirahat terakhirku." "Apa maksudmu, Yudi? Kamu mau kemana?" Agus berusaha mengerangkak untuk bisa menggapai Yudi, yang perlahan tersedot ke dalam hutan oleh kepulan asap. "Bukankah kita harus pulang bersama-sama, Yud?" Perawat segera memanggil dokter setelah melihat pasien yang sempat koma 4 hari mulai bergerak-gerak dan berteriak memanggil nama Yudi. Rasa bahagia seorang ibu saat dokter memberitahu bahwa anaknya kini perlahan mulai membaik dan telah sadar, di mana sudah 4 hari berada di ruang ICU karena koma. Tangisan harus ibu bersama keluarganya yang lain saling berpelukan.
Perlahan Agus membuka mata. Samar-samar Agus melihat ibunya bersama dokter, berada di sisi ranjang tempat ia terbaring. Terlihat linangan air mata di raut wajah ibunya yang sedang tersenyum haru. "Kamu sudah sadar, Nak?" Agus melirik ke seluruh ruangan. "Kenapa aku berada di sini, Bu?" "Kamu tenang dulu, Nak. Sekarang kamu berada di rumah sakit. Dan kamu akan baik-baik saja." "Yudi di mana, Bu? Apakah dia baik-baik saja? Agus ingin bertemu Yudi, Bu." Nafas Ibu Agus tersontak seketika mengingat kondisi Agus yang baru saja sadar. Tidak mungkin memberitahu kabar Yudi kepadanya. "Ibu, kenapa diam? Di mana Yudi, Bu?" Dengan suara lirih Agus terus-terusan menanyakan Yudi. Membuat dada sang ibu merasa sesak dan buliran bening keluar dari matanya. Tanpa menjawab, si ibu segera keluar ruangan meninggalkan Agus bersama pertanyaannya. Di luar ruangan, Ibu Agus mengeluarkan semua yang mengganjal di dadanya. Isak tangis yang dari tadi ia tahan saat Agus menanyakan Yudi. Itulah sebabnya si ibu keluar. Bukan waktu yang tepat untuk Agus mengetahui tentang Yudi. Di mana hari ini adalah hari ke-7 Yudi meninggal. Itu akan membuat Agus sangat terpukul jika mengetahui hal itu dan akan berdampak pada kesehatannya. Ya Allah, alasan apa yang harus aku beritahu untuk anakku? Apa mungkin aku harus berbohong sementara? Agar ia tidak dilanda kesedihan, agar ia sembuh terlebih dahulu. Aku tidak tega memberitahu yang sebenarnya. Melihat kondisi anakku yang masih belum sembuh sempurna. Melihat sikap ibunya, Agus memiliki firasat yang tidak menyenangkan tentang Yudi. Rasa khawatir yang melanda jiwa Agus yang belum mengetahui keadaan sahabatnya. Beribu tanda tanya muncul mengingat mimpinya barusan dengan kata-kata yang diucapkan Yudi. Seperti sebuah kenyataan bahwa Yudi tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tidak lama Ibu Agus kembali ke ruangan dan terlihat matanya masih sembab. Menandakan ia baru saja selesai menangis. "Ibu, kenapa, Bu? Sepertinya Ibu habis menangis. Maafkan Agus, Bu, jika Agus membuat hati Ibu sakit dengan kata-kata Agus." "Tidak apa-apa, Nak. Ibu cuma masih merasa terharu karena kamu sudah kembali sadar. Ibu mohon kamu jangan terlalu banyak pikiran dulu ya. Biar kamu cepat sembuh dan bisa segera pulang," ucap si ibu sambil mengusap lembut rambut Agus. "Iya, Bu. Agus akan segera sembuh. Ibu jangan terlalu khawatir. Agus akan baik-baik saja." "Ya sudah, kamu istirahat dulu ya, Nak." Seminggu setelah dirawat di rumah sakit, akhirnya dokter telah membolehkan Agus pulang. Meski kaki Agus belum sembuh normal, namun dia masih bisa berjalan dengan bantuan tongkat. Bisa keluar dari rumah sakit adalah sebuah kebahagiaan bagi siapapun pada umumnya. Tapi tidak dengan Agus, yang pikirannya masih selalu tertuju pada sahabatnya Yudi. Setelah sampai di rumah, Agus lebih banyak diam dan melamun. Bahkan saat ibunya menyuruh Agus untuk makan, Agus merasa acuh tidak acuh untuk bergabung ke meja makan. Demi menjaga perasaan ibunya, Agus memaksakan makan sedikit, meskipun Agus sama sekali tidak selera makan. Seorang ibu pasti khawatir melihat anaknya dalam kondisi seperti itu. Meski berulang kali si ibu mencoba menghibur Agus, namun Agus cuma menjawab pertanyaan ibunya saja. Tidak ada percakapan lebih yang dilontarkan Agus. Pagi harinya terbersit di pikiran Agus untuk pergi ke rumah Yudi. Melihat ibunya sedang sibuk di dapur, dengan perlahan-lahan Agus keluar dari rumah. Sengaja Agus tidak memberitahu ibunya, karena sudah pasti ibunya akan melarangnya untuk keluar rumah, sebab baru kemarin pulang dari rumah sakit. Dengan bantuan tongkat, Agus berusaha jalan menuju rumah Yudi. Sesampainya di depan halaman rumah Yudi,
terlihat beberapa warga sedang membantu membereskan pekerjaan di rumah Yudi. Terlihat seperti habis selesai melakukan sebuah acara. Mata Agus tertuju kepada bendera kuning yang diletakkan di gerbang masuk ke halaman rumah Yudi. Membuat hati Agus berdegup kencang, karena tanda bendera kuning semua orang pasti bisa tahu apa artinya. Di teras rumah terlihat bapaknya Yudi sedang memerintahkan seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Agus segera berjalan untuk menghampiri bapaknya Yudi. Saat bapaknya Yudi mengetahui Agus datang, si bapak berdiri menatap Agus dan menunggu Agus menghampirinya. "Nah Agus, sudah sembuh. Silakan masuk nak," ucap bapak Yudi yang terlihat seperti masih berduka. Agus pun masuk dengan melirik ke segala arah, sedang mencari sesuatu. Kekhawatiran semakin memuncak saat Agus tidak menemukan Yudi di rumahnya. Seharusnya Yudi terlihat mondar-mandir, karena semua orang sedang sibuk. Gak mungkin kan Yudi berdiam diri di kamar saat orang lain membantu pekerjaan di rumahnya. "Silakan duduk nak Agus. Syukurlah Agus sudah baikan." "Maaf Pak, sebenarnya kalau boleh Agus tahu, siapa yang meninggal Pak?" Pertanyaan Agus membuat si bapak terdiam. "Pak, kenapa Bapak diam? Maaf kalau pertanyaan saya salah. Sebenarnya saya kesini ingin bertemu dengan Yudi, tapi dari tadi saya tidak melihat Yudi. Kemana Yudinya Pak?" Di sini si bapak benar-benar tidak tahu harus jawab apa. Pertanyaan Agus bagaikan sayatan di atas luka yang belum kering bagi si bapak. Pancaran kesedihan kembali menghiasi raut wajah si bapak yang tadinya sudah berada di garis keikhlasan. "Nah Agus, hari ini adalah hari ke-8 Yudi meninggalkan kita semua. Setelah beberapa minggu Yudi koma, pada saat ditemukan warga di dasar tebing, kemungkinan Yudi jatuh dari tebing waktu kembali ke hutan untuk ikut mencari Agus. Bapak minta pada Agus, jika Yudi ada salah mohon dimaafkan, dan Agus bisa mengikhlaskan Yudi kembali ke pangkuan Rob dengan tenang." Bagaikan petir di terik mentari, perkataan si bapak terdengar oleh Agus. Bibir Agus bergetar dengan mata berkaca, berusaha membendung gejolak yang luar biasa menghantam kalbunya. "Bapak salah ngomong kan ya Pak? Jawab Pak, bukankah Yudi punya kakak yang berada di luar yang mirip sama Yudi? Pasti itu kakak Yudi yang meninggal, iya kan Pak?" Tangisan Agus pecah. Tubuh Agus seakan lumpuh total. Hanya bibir yang mampu memaksakan keluar kata-kata lirih. Melihat Agus seperti sedang mengalami tekanan jiwa, si bapak segera mendekati Agus dan merangkulnya untuk menenangkan gejolak batin yang tidak terkendali. "Sabar nak Agus, istighfar. Kita semua hidup di dunia ini fana. Kehidupan kekal setelah kematian Agus. Janji Allah itu nyata. Semua yang bernyawa itu pasti akan mati Agus. Berusahalah mengikhlaskan Yudi. Itu wajib bagi kita orang beriman untuk merelakan seseorang kembali ke pangkuan ilahi." Agus berusaha meronta dari dekapan si bapak. Terlihat Agus berlari tanpa mengambil tongkatnya. Meskipun terlihat sedikit tidak imbang berlari, tapi sungguh kekuatan persahabatan akan mengalahkan rasa sakit. Di mana pada waktu Agus ke rumah Yudi memakai tongkat saja berjalan masih tertatih-tatih. Karena takut terjadi yang tidak diinginkan kepada Agus, Bapak Yudi menyusul di belakang Agus. Terlihat Agus berlari menuju pemakaman desa yang tidak terlalu jauh. Agus melihat sebuah makam yang masih agak baru. Jelas Agus melihat tulisan di batu nisan, "Wahyudi bin Ridwan." Tubuh Agus langsung rubuh ke tanah. Sebelum sampai di makam Yudi, kesedihan yang berada di atas puncak seakan menyedot semua energi Agus. Tangisan histeris menggema di seluruh makam, mencoba menyeret tubuhnya yang lemah terkuras
oleh sembilu yang mendalam untuk coba mencari pusara Yudi. Isak tangis Agus yang sangat memilukan saat mampu menggapai dan mendekap erat batu pusara Yudi. Tuhan, kenapa harus sahabatku yang kau ambil Tuhan? Jika ini tebusan kesalahan dari hutan terkutuk itu, sungguh ini tidak adil Tuhan. Engkau menyisakan aku dan hanya sahabatku yang kau ambil. Suara gemuruh di langit dengan petir saling menyambar diiringi angin kencang dan hujan sangat deras. Seperti Allah murka akan ucapan Agus yang berbau kritik kepada Sang Pencipta. Namun tidak membuat Agus menyesali akan ucapannya barusan. Bahkan masih tetap bersimpuh di pusara Yudi. Tubuh Agus telah berlumur lumpur, tanah kuburan yang disebabkan percikan air hujan. Ayah Yudi yang baru tiba di pemakaman, hatinya begitu remuk melihat kondisi Agus yang sangat memprihatinkan. Dengan segera, ayah Yudi menghampiri Agus yang juga ikut kehujanan, mencoba membujuk Agus untuk pulang. Di sisi lain, kegelisahan ibu Agus menyelimuti perasaan sedari tadi. Mondar-mandir mencari Agus yang tiba-tiba pergi dari rumah tanpa pamitan. Di jalan berpapasan dengan seorang pemuda. Maaf nak, apa kamu ada melihat Agus? Ibu sudah mencarinya kemana-mana, tapi belum menemukannya. Ibu khawatir. Oh iya bu, kebetulan saya baru pulang dari rumahnya almarhum Yudi, buat bantu beres-beres tadinya. Agus ada datang ke sana. Tidak lama kemudian, dia keluar dari rumah dengan berlari dan disusul bapaknya Yudi. Setelah itu saya tidak tahu kemana Agus perginya. Mendengar ucapan pemuda itu, ibu Agus semakin cemas. Dengan cuaca seperti ini, anaknya masih sakit berada di luar rumah. Terima kasih kalau begitu nak, ibu mau lanjut cari Agus lagi. Melihat si ibu yang nekat pergi mencari anaknya dalam keadaan hujan deras, pemuda itu ikut iba. Kalau tidak keberatan, saya akan temani ibu untuk cari Agus sama-sama. Si ibu pun setuju walaupun merasa gak enak merepotkan orang lain. Tapi ia ingin Agus cepat ditemukan. Dan mereka bergegas berjalan tanpa tujuan pencarian kemana. Bu, coba ibu menggunakan firasat yang ibu yakini. Agus pergi kemana? Biasanya ikatan batin ibu dan anaknya banyak yang benar bu. Ibu pun berpikir apa mungkin Agus ke makam Yudi nak. Soalnya Agus belum tahu kalau Yudi meninggal. Bisa jadi saat ke rumah Yudi, bapaknya Yudi kasih tahu Agus. Mereka berdua langsung berjalan ke arah pemakaman desa. Belum jauh masuk ke area pemakaman, terlihat dari kejauhan dua orang laki-laki sedang berada di depan makam dengan membiarkan diri mereka kehujanan. Bu, sepertinya itu mereka. Karena itu posisi kuburan Yudi, ucap pemuda itu sambil menunjuk ke arah kedua orang lelaki itu. Dengan segera mereka berdua menghampiri kedua lelaki itu. Semakin dekat si ibu bisa melihat dengan jelas kalau itu benar Agus bersama bapaknya Yudi. Agus, si ibu berlari kecil dan segera memeluk Agus yang kondisinya terlihat begitu menyedihkan. Nak, kamu harus sabar nak. Yudi pasti sangat sedih melihat kamu seperti ini. Bu, Yudi bu, dia sendirian bu di dalam sana. Tidak nak, Yudi bersama Allah. Dia tidak sendirian. Kamu istighfar nak. Yudi tidak ingin kamu seperti ini. Kita pulang ya nak. Enggak bu, aku ingin temani Yudi di sini. Semua yang ada di situ terbawa suasana, tidak terkecuali dengan pemuda yang menemani ibu. Terlihat beberapa kali mengusap air matanya. Ayolah nak, kamu tidak boleh seperti ini. Besok kita akan kesini lagi. Kita pulang dulu ya. Si ibu berusaha membantu Agus untuk bangkit walaupun Agus masih merasa berat untuk meninggalkan makam Yudi. Namun ibu terus berusaha menuntun Agus berjalan pulang. Semakin lama berjalan di dalam derasnya hujan,
Akhirnya mereka berhasil membawa pulang Agus sampai ke rumah. Setelah Ibu Agus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yudi dan pemuda tadi, Agus dan ibunya langsung masuk ke dalam rumah. Ibu dan anak itu masing-masing diselimuti kesedihan yang berbeda. Si ibu yang khawatir dengan kondisi anaknya sehingga dirundung kesedihan. Sedangkan Agus belum bisa menerima kenyataan tentang kepergian Yudi, membuat keterpurukan yang mendalam. Sudah 4 hari Agus menyendiri di kamar. Kenyataan yang menimpa Yudi menimbulkan tekanan mental yang cukup parah buat Agus. Seakan-akan semangat hidupnya sirna. Linangan air mata yang kerap terlihat, senyuman dan suara bagikan sudah tercabut dari raga Agus. Entah persahabatan seperti apa yang menaut hati dua anak manusia itu. Sudah berhari-hari Agus hanya memilih diam di kamar. Cuma ketika ada keperluan wajib atas dirinya, Agus baru keluar dari kamar. Tiba-tiba terbesit di ingatan Agus tentang pijakan tebing yang Yudi susun batu waktu di dalam hutan. Sebuah hasrat bergejolak untuk pergi ke sana. Bagaikan sebuah panggilan yang tidak mengulur waktu, Agus langsung keluar rumah dengan bantuan tongkat. Kembali memasuki hutan, tujuan Agus hanya tempat di mana Yudi pernah berkata, kalau Agus merindukannya, datanglah ke sana. Kondisi kesehatan yang belum normal, Agus nekat masuk ke dalam hutan, hanya untuk berharap melepas rindu kepada sahabatnya. Sudah berjam-jam Agus berjalan dengan penuh perjuangan, melewati jalur hutan yang terbilang lumayan beresiko, dengan kondisi kakinya yang sakit. Namun semua itu terbayar dengan sebuah kelegaan karena sudah terlihat tempat yang dimaksud. Sesampainya di tempat itu, Agus mengusap dahan kayu mati dan dikelilingi susunan batu yang dibuat Yudi waktu itu. Agus menengadahkan kepala ke atas tebing yang sangat tinggi dan curam. Agus bergidik ngeri kalau memang benar Yudi jatuh dari jurang tersebut. Bagaimana menderitanya yang Yudi rasakan. Agus tidak sanggup membayangkan itu semua. Sehingga menutup mukanya dengan 2 telapak tangan, diiringi suara rintihan tangis yang terdengar. Kepala Agus mulai pusing karena tidak sanggup menampung semua kenyataan yang terjadi pada sahabatnya. Rasa lelah dari perjalanan membuat Agus menyandarkan diri ke batang kayu patah, hingga membuatnya tertidur. Kamu kesini hanya membawa kesedihan, Gus. Aku sama sekali tidak butuh itu, Gus. Pulanglah kamu. Yudi, aku merindukanmu. Kenapa kamu meninggalkan aku sendiri? Mana janjimu kalau kita sama-sama pulang dari hutan ini? Tapi kenapa kamu memilih tinggal di hutan ini? Sebagai manusia kita harus menerima takdir dengan ikhlas. Meskipun itu terlalu sulit. Jika Allah berkehendak, maka itulah yang terbaik. Dan aku sangat kecewa sama kamu, Gus. Sahabat macam apa kamu, Gus? Datang ke tempat istirahat terakhirku. Tidak ada sebait doa pun yang kau hadiahkan. Orang lain yang tidak mengenal aku masih sempat menghadiahkan doa saat ikut menyaksikan penguburan jasadku. Ingat, jangan pernah datang ke sini dan ke makamku jika hanya air mata yang kau persembahkan untukku. Sebagai muslim, seharusnya kau tahu yang kau butuhkan, Gus. Sekarang pulanglah, perbaiki kehidupan, datanglah ke sini dengan kebahagiaan, dan terangilah alamku dengan ayat-ayat Allah atau doa-doa. Yudi, kamu mau kemana? Tunggu, jangan pergi. Yudi! Teriakan Agus yang memanggil Yudi membuatnya terbangun. Agus merasa linglung, hampir tidak percaya kalau barusan dia hanya bermimpi. Sebelum Agus beranjak pulang, Agus memperhatikan batang kayu patah itu beberapa detik dan terus melangkah pulang. Selama perjalanan pulang, pikiran Agus selalu terlintas kata-kata Yudi di dalam mimpinya, hingga membuatnya sadar akan kesalahan untuk berlarut-larut dalam keterpurukan. Sampai di perbatasan kampung, terdengar azan maghrib berkumandang. Teringat akan ibunya yang khawatir melihat dirinya tidak berada di rumah. Agus mempercepat langkahnya meskipun kakinya terasa sakit. Tapi kini ia benar-benar sadar kalau tidak harus egois.
Masih ada kewajiban yang harus Agus tanggung untuk menjaga ibunya. Benar saja, sampai di depan rumah, ibunya bolak-balik berjalan di teras dengan raut wajah cemas. Ketika Ibu Agus melihat Agus di depan rumah, segera menghampirinya. "Kamu dari mana, Nak? Ibu sangat khawatir. Dari tadi mencari kamu di seluruh kampung, tapi kamu tidak ada, Nak." "Agus ke kampung sebelah, pergi ke rumah teman sebentar, Bu." "Maafkan Agus telah membuat ibu khawatir." Terdengar anaknya sudah mengeluarkan suara lagi. Si ibu sangat terharu dan mendekap Agus dengan erat. Bagaimana tidak? Sudah berhari-hari si ibu tidak mendengar suara Agus satu patah kata pun. "Lain kali kalau kamu mau ke rumah, alangkah baiknya kamu kasih tahu ibu dulu, Nak, agar ibu tidak cemas kalau tiba-tiba kamu tidak di rumah seperti ini." "Iya, Bu. Agus janji lain kali tidak akan lupa pamitan sama ibu kalau keluar rumah." "Ya sudah, mari kita masuk, Nak. Makan. Ibu sudah siapin buat kita makan." Malamnya Agus masih juga teringat ucapan Yudi di mimpinya. "Mungkin benar aku bukan sahabat yang baik. Sejauh ini tidak ada yang aku perbuat untuk Yudi selain larut dalam kesedihan yang tidak berguna." Agus beranjak ke kamar mandi untuk berwudu dan mengambil Al-Quran di atas meja. Tidak lupa menengadahkan kedua tangannya ke atas. Terus Agus melantunkan surat Yasin setelah membaca surat Yasin dan surat-surat lainnya yang diniatkan untuk Yudi. Agus bangkit pergi keluar hanya untuk duduk di teras. Kini hati Agus terasa tenang dan tentram. Mungkin itulah salah satu kelebihan dari membaca Al-Quran. "Agus?" "Iya, Bu, ada apa?" "Ini waktu kemarin ada temanmu yang katanya satu pesantren sama kamu dulu, Nak. Dia yang ngasih ini untuk kamu." Si ibu menyodorkan sebuah bingkisan kepada Agus. Agus yang penasaran langsung membuka bingkisan tersebut. Agus melihat peci dan sejadah made in Kairo dan beserta beberapa lembar foto seorang lelaki yang berfoto pada tempat-tempat bersejarah di Mesir. Agus hanya tersenyum, mengingat temannya yang dulu sudah tercapai keinginannya untuk pergi ke Mesir. Jam dinding menunjukkan pukul 2:04. Mata Agus sangat sulit untuk dipejamkan. Entah malaikat mana yang bersemayam di hati Agus. Hingga sebuah keinginan muncul tidak terduga yang membuat Agus ingin kembali menimba ilmu agama ke pesantren. Berhari dan berminggu-minggu pun berlalu. Agus tidak pernah absen setiap hari Jumat. Habis pulang dari masjid, selalu datang ke makam Yudi untuk menghadiahkan surat Yasin beserta doa. Namun keinginannya untuk ke pesantren semakin kuat. Di satu sisi Agus tidak tega meninggalkan ibunya sendirian. Tapi keinginannya untuk ke pesantren semakin bergejolak dan membuatnya harus segera memberitahu ibunya tentang keinginan itu. "Bu, entah kenapa akhir-akhir ini Agus merasakan ingin sekali untuk ke pesantren lagi. Agus merasakan keinginan itu semakin hari semakin kuat. Yang Agus rasakan, padahal Agus sudah mencoba untuk tidak memikirkannya, karena Agus tidak mau meninggalkan ibu sendiri, dan untuk ke pesantren juga membutuhkan biaya." Ibu Agus tersenyum bahagia karena keinginan agar Agus menjadi hafiz yang dulu sempat gagal. Kini Agus sendiri yang berkeinginan untuk ke pesantren. Jika memang benar Agus benar-benar ingin ke pesantren, demi Allah ibu sangat bahagia sekali, Nak. Kamu jangan khawatirkan ibu, Nak. Ini kota kelahiran ibu. Dan di sini banyak saudara-saudara ibu yang baik untuk memperhatikan ibu. Tentang biaya, kamu bisa pakai gaji peninggalan almarhum bapakmu. Tapi Bu, gaji itu kan untuk kebutuhan ibu. Gak mungkin Agus pakai buat biaya ke pesantren. Justru kalau kamu belajar ilmu agama, akan jadi lebih manfaat gaji itu, Nak. Bisa mendatangkan pahala buat bapak kamu, Gus. Kalau ibu kan masih ada hasil dari kebun kelapa dan kakao. Ibu rasa itu sudah lebih cukup untuk memenuhi kebutuhan ibu. Kalau memang keinginan dan tekadmu sudah bulat,
Ayolah, bismillah nak, ibu sangat bahagia nak, kalau itu semua terwujud. Dengan keinginan dan tekad yang sudah mantap, ditambah dukungan seorang ibu yang sangat kuat, akhirnya tibalah di mana hari Agus akan berangkat ke pesantren. Setelah tadi pagi mendatangi makam Yudi, akhirnya Agus berpamitan kepada ibunya untuk pergi menimbang ibu di pesantren. Selama di pesantren, Agus hanya pulang setiap lebaran, Idul Fitri, dan Idul Adha karena ketatnya peraturan di pesantren tersebut. Namun, tidak pernah lupa Agus datang ke makam Yudi. Setelah 7 tahun berada di pesantren, Agus mendapat tanggung jawab menjadi dewan guru di pesantren tersebut. Dan juga Agus menikah dengan wanita yang berada di sekitaran pesantren. Hingga Agus menetap di rumah yang diberikan pesantren itu kepada dewan guru yang telah berkeluarga. Hidup Agus sudah berubah drastis menjadi seorang ustadz dan hidup bersama keluarga yang harmonis. Menjadi seorang ustadz bukan membuat Agus melupakan Yudi, tapi Agus bahkan lebih sering pulang ke kampung untuk berziarah ke makam Yudi dan bertemu ibunya yang alhamdulillah masih diberi umur panjang. Dan tahlilan sering Agus buat di rumah ibunya untuk ayahnya dan sahabatnya Yudi. Kalau pulang ke kampung, Agus tidak pernah lupa datang ke makam Yudi sampai sekarang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan di dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Guratan Cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.